Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitatun la'antuhum wa la'anumullahu taala." Ada 6 orang yang aku laknati, kemudian semoga Allah melaknati mereka. Wa kullu nabiyyin mujabud da'wah, dan setiap nabi itu dakwahnya, Setiap nabi itu doanya diijabah, pasti terkabul. Yang pertama adalah azza itu fi kitabillahi ta'ala, orang yang menambah pada kitabnya Allah, orang yang menambahi Al-Quran, tambah entah hurufnya atau apanya, juga kita harus hati-hati dalam menambah kadar bacaan-bacaannya. Harus hati-hati, hati-hati dalam eh, dalam mengaji, ya juga hati-hati dalam kitabnya Allah, harus hati-hati jangan sampai menambah sesuatu dalam Al-Quran. Wal mukadzib bi qadarillahi ta'ala, kemudian orang yang mendustakan takdirnya Allah. Wal mutasallit bil jabarut, kemudian orang yang memerintah dengan paksa atau otoriter. Liu izzaman adallahullah wa yudilla man a'azzallah. Tujuannya adalah untuk memuliakan orang yang dihinakan Allah, kemudian menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Wal mustahilul haramillahi ta'ala, orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wal mustahilu min itrati maharramallah, kemudian orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari keturunanku. Jadi keturunannya Nabi tapi menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka ini juga dilaknat oleh anak Nabi. Nabi tidak pandang bulu. Keturunannya yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka akan dilaknat oleh Nabi. Wa tarikun li sunnati, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Fa inna Allah ta'ala la yang duru ilaihim yaumal qiyamati nadhurur rahmah. Karena Allah Ta'ala tidak akan memandang mereka di hari kiamat dengan pandangan rahmat. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Qala dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq. Inna iblisa, teman sedene iblis iku imun. Kang ngadeg ama maka ing dalem ngarep sira. Wan nafsu tai nafsu iku an yaminika saking arah tengen sira. Wal hawa tai hawa iku an yasarika saking kiwa sira. Wa dunya tai dunya iku an khalfika saking buri sira. Wal a'dadu utawi pira-pira anggota iku an haulika saking ya iki sekitar sira atau kiwa tengen sira. Wal jabbaru utawi Gusti Allah iku fauqaka ing dalem dhuwur sira. Gusti Allah kang sesa iku fauqaka ing dalem dhuwur sira. Yakni karepe sapa bakar bil kudroh, jadi di atas bil kudroti klan menguasai. Jadi Allah yang di atas, maksudnya Allah yang menguasai, bukan la bil makanah, orang kelawan panggonan. Fal iblisu mengkota iblis la'an Allah, muga nglaknati ing iblis sapa Allah. Iku ya ta'uka ngajak sapa iblis ing sira ilatar kidin maring ninggal agama. Wa nafsu ta nafsu iku tadauka ngajak apa nafsu ing sira ilal maksiat maring maksiat. Wal hawa ta hawa nafsu iku ya ta'uka ngajak apa hawa ing sira ila syahwat maring kesenengan. Wa dunya ta dunya iku tadauka ngajak apa dunya ing sira ila ikhtiyariha maring milih dunya alal akhirat yang atas akhirat. Wal a'dha utai pira-pira anggota iku tadauka ngajak apa a'dha ila dunubi maring pira-pira dosa. Wal jabbaru utawi Allah kang maha merkuasa iku ya ta'uka ngajak sapa al jabbar ing sira ila jannati maring surga wal maghfirati lan pengapura. Qala dallah sapa Allahu sallallahu taala alaihi sapa Allah. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah. Wallahu ta'ala Allah iku yad'u ngajak sapa Allah ila jannati maring surga wal maghfirati lan pengapura. Faman mongko utawi sapane wong iku ajaban jawab nuruti sapa man iblis ing iblis dahaba mongko ilang anhu saking man apa adinu agama. Waman utawi sapane wong iku ajaban jawabi manut sapa man an-nafsa ing nuruti an-nafsa ing nafsu
dhahaba mongko ilang anhu sanggeng man apa ruhu nyawa. Wa man ta sapane wong iku ajaba nuruti sapa man al hawa ing hawa dhahaba mongko ilang anhu sanggeng man apa laku akal. Wa man ta sapane wong iku ajaba jawabi nuruti sapa man adunya ing dunya dhahabat mongko ilang anhu sanggeng man apa akhirat akhirat. Waman utawi saben wong iku ajaba jawab sapa man al aldo ing pira-pira anggota dhahabat mongko ilang anhu sanggeng man apa jannatu surga. Waman utawi sapane wong iku ajaba jawab sapa man Allah ing Allah taala halim sapa Allah dhahabat mongko ilang anhu sanggeng man apa as-sayyiatu pira-pira perkara Allah wa nalalan merkola sapa man jami al khairati ing sekabehane pira-pira perkara bagus. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Inna iblis qaimun amamaka." Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu. Wa nafsu an yaminika. Nafsu di kananmu. Wal hawa an yasarika. Hawa atau ibaratnya bisikan ajakan-ajakan keburukan itu di kirimu. Wa dunya an khalfika. Dunya di belakangmu. Wal a'dha an haulika, kemudian anggota-anggota badan yang cenderung pengen dituruti keinginannya, mulut, tangan, mata, itu ibaratnya ada di sekitarmu. Wal jabbaru fauqaka, kemudian Allah itu berada di atasmu. Di atas ini maksudnya adalah bil qudroh la bil makanah, dengan kekuasaannya, bukan tempatnya di atas itu ya enggak, tapi Allah menguasaimu, gampangnya mana. Walaupun kamu dikelilingi oleh hal-hal seperti tadi, tapi Allah itu mengelilingimu. Allah itu menguasaimu, berkuasa atas dirimu. Fal iblis la'anahullah, iblis yang dilaknat oleh Allah, semoga Allah melaknatinya, itu yad'uka ila tarkidunya, mengajakmu untuk yad'uka ila tarkidin. Iblis itu mengajak dirimu untuk meninggalkan agama, rasa agama-agama, rasa ngibadah-ngibadahan. Wa nafsu tad'uka ilal maksiat, nafsu mengajak kepada kemaksiatan. Wal hawa yad'uka ila syahwah. Hawa itu mengajak pada yang senang-senang, untuk berhura-hura, senang-senang, gak gelem tidak ngibadah rakosomo, pokoknya senang-senang, happy tok wis pokoke. Wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha ala akhirah, kemudian dunia mengajakmu untuk memilih dunia, pilih aku, lupakan akhirat. Nah, enak yo ning dunya iki, enak urip pisan ora dienak-enakke. Nah, akhirat urung mesti, mikir sok-sok wae. Nah, itu adalah bisikan dunia. Wal a'dha tad'uka ila dzunub, kemudian anggota-anggota badan terutama kayak mata, mulut, telinga, kaki, tangan itu mengajak untuk melakukan dosa-dosa. Mata pengen delok cewek-cewek cantik, kemudian tangannya ya pengen ngelus-ngelus, bibire, mulutnya pengen ngomong sing kasar-kasar, sing elek-elek, wis pokoke ngejak dosa, pengen misuh-misuh dan lain-lain, ngono kuwi wis ngejak dosa. Wal jabbaru yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Namun Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segalanya, itu mengajakmu menuju surga dan ampunan. Qala Allah Ta'ala, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Firman Allah, Allahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah itu mengajak kepada surga dan ampunan. Faman ajaba iblis dhaba anhuddin. Orang yang menuruti iblis maka agamanya akan hilang, akan kehilangan agamanya. Waman ajaba nafsa dhaba anhuru. Orang yang menuruti nafsunya sehingga melakukan maksiat maka akan kehilangan ruhnya, akan kehilangan ibaratnya nyawanya karena kemaksiatan itu sudah enggak ada nilainya lagi, enggak ada harga dirinya lagi. Ibaratnya percuma nilai kehidupan itu kalau untuk maksiat, wis remuk tenan intine. Remuk tenan. Waman ajabal hawa dhahaba anhu akal. Orang yang menuruti hawa maka akan kehilangan akalnya. Dia enggak bisa mikir mana yang baik, mana yang baik. Kayak kemarin rumusnya, kalau kita tuh mikirnya adalah baiknya bagaimana, saine pripun, itu berarti akal yang bekerja. Tapi kalau orang mikir enaknya bagaimana, itu berarti yang bekerja adalah hawanya.
Niki Yamin iki enaknya apa? Enake turu. Tapi kalau Yamin iki saene pripun ya saene ya tetep ngibadah, tetep melek ngibadah. Wa man ajaba dunya dzahabat anhul akhirah. Orang yang menuruti dunia maka akan kehilangan akhirat. Wa man ajaba al-a'dha dzahabat anhul jannah. Orang yang menuruti anggota-anggota badannya maka akan kehilangan surga. Wa man ajaba Allah taala dzahabat anhus sayyi'ah wa nala jami'al khairat. Orang yang menuruti Allah maka akan kehilangan amal-amal buruk dan memperoleh semua amal-amal kebaikan. Yang dituruti Allah ya iso meninggalkan keburukan-keburukan. Waqala Umar, dawuh sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha ta'ala kata masitatan fi sitatin." Sungguhnya Allah itu menutupi 6 hal pada 6 hal. Kata marrada fi ta'at. Allah menutupi ridhonya dalam ketaatan. Wa kata malan nutupi sapa Allah al-ghadaba ing bendu atau murka fil maksiati ing dalem maksiat. Wa kata malan nutupi sapa Allah nyimpen sapa Allah ismahu ing asmane Gusti Allah al-adzam kang luwih agung kang paling agung fil Qur'an ing dalem Al-Qur'an. Wa kata malan nutupi sapa Allah Lailatul Qadri ing Lailatul Qadri fi syahrul Ramadan dalam bulan Ramadan. Wa kata malan nutupi sapa Allah as-salata ing salat al-wusta kang tengah fi salati ing dalam salat. Wa kata malan nutupi sapa Allah yaumul qiyamati ing yaumul kiamah ing dina kiamat fil ayyamin dalam pira-pira donya. Waqala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha kata masitatan fi sitatin." Allah itu merahasiakan 6 hal pada 6 hal. Allah merahasiakan 6 hal dalam 6 hal. Kata marrada fi taat. Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Makanya dalam melakukan ketaatan jangan pilih-pilih. Oh, ini amalan pahalanya luar biasa lakukan. Yang ini pahalanya biasa-biasa saja tinggalkan. Jangan seperti itu. Kita tetap jaring, jangan pilih-pilih karena apa? Perintahnya sama dari Allah. Jika itu kesunahan, kesunahannya sama-sama kesunahan ikut Rasulullah. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Ya sama halnya kayak contoh kalau kita pilih-pilih. Kalau kamu diberi makanan enak berterima kasih. Tapi kalau diberi dikit terus murang, aweh meh semene tok. Akhirnya tanggane sing aweh ya uga aweh neh. Apa pakanan koyo ngene diwahke. Ngono kuwi kok sampai terucap ya tanggane uga aweh. Gelem nek dikek sing enak-enak. Hati-hati loh. Itu rahasia. Nah, dalam ketaatan juga sama. Allah itu merahasiakan ridhonya Allah itu di mana? Sampai kayak contoh Imam Ghazali mengarang Ihya Ulumuddin, kitab-kitab yang lainnya. Ternyata malah justru yang menyebabkan rahmatnya Allah itu justru ketika beliau menulis kitab, ada lalat yang hinggap di tinta beliau, air tinta beliau, kemudian meminum air di tinta beliau. Justru niku yang menjadikan rahmatnya Allah turun. Kemudian kayak ceritane sahabat Umar apa sinten niku sing masalah di Usfuriyah niku menolong anak burung. Niku justru menjadi penyebab rahmatnya Allah. Makanya jangan sepelekan kebaikan, sekecil apapun jangan disepelekan. Karena apa? Sekecil apapun itu adalah perintah dari Allah. Yang memerintah sama, maka kita nilai sama. Harus tetap dilaksanakan. Wa katamal ghadab fil maksiat. Allah juga merahasiakan murkanya Allah dalam kemaksiatan. Maka jangan main-main ini maksiatnya cilik. Diwuduni iso lebur lah. Dosane iso ilang, dike wudu wis ilang, dike istighfar wis ilang. Jangan menyepelekan dosa-dosa kecil. Kayak kemarin ketika melakukan dosa, jangan lihat kecil besarnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu durhaka. Maksiatmu kepada Allah. Padha wae karo njiwit kok njiwit presiden remuk. Apa meneh iki maksiat karo sing gawe presiden, tambah remuk. Wa kata ma ismul a'dzam fil Quran. Kemudian Allah juga merahasiakan ismul a'dzamnya atau nama Allah yang ibaratnya kalau kita sebut pasti langsung diijabah, ada rahasia agung di dalamnya. Itu dirahasiakan di dalam Al-Quran. Makanya baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dikhatam sampai hatam.
Kadang kita nggak tahu posisinya di mana, itu yang ismul adzamnya Allah di mana nggak tahu. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Kemudian Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita nggak tahu Lailatul Qadar itu di hari apa, nggak ada yang tahu. Rahasia. Mulai tanggal 1 sampai 30 mungkin tetap ada kemungkinan, walaupun ada pendapat-pendapat yang nanti mengarahnya ke 10 akhir, kemudian yang ganjil dan lain-lain. Tapi tetap kemungkinan mulai dari 1 sampai 30 tetap ada. Tetap rahasia. Walaupun ada rumus, walaupun apa, tetaplah itu rahasia. Karena apa? Semisal sudah ditentukan harinya pun kita juga nggak tahu jamnya, apa ya full atau mungkin berjam-jam tertentu, nggak ngerti. Tetap rahasia. Wa kata masolatul wusta fi sholat. Allah juga merahasiakan as-sholatil wusta. Sholat fardu yang istimewa itu yang mana Allah merahasiakan dalam sholat-sholat yang lain. Di antara 5 sholat yang wajib ini ada yang istimewa. Yang mana? Rahasia. Nah, kok perhatikan dek nih, rahasia. Masa aku bocor ke rahasianya pangeran. Wa kata ma yaumal qiyamah fil ayyam. Allah juga merahasiakan hari kiamat pada hari-hari. Yes, nggak jelas. Jadi di Jumat ya bisa, selain Jumat ya mungkin aja rahasia, tetap rahasia. Waqala Utsman, waqala lan dawuh sapa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina temen sedherek wong mukmin iku fi sitati anwa'in, iku fi sitati anwa'in ing dalam 6 pira-pira macam minal khaufi sanging wedi. Ahaduha utawi salah siji sitah iku mingki balil mi ahadu atau salah sijine sitah mingki balilai saking arai Gusti Allah taala al malu sapa Allah wedi ayak khuda ing yen to ngalap sapa Allah minhu saking mukmin al iman ing iman wasani utawi kang kaping pindho iku mingki balil hafadhah saking arai malaikat kang reksa wedi ayak tubuh ing yen to nulis sapa al hafadhah alaihi ing atase mukmin ma ing perkara yuftadahu kang den welah-welahake sapa mukmin bihi kelawan ma yaumul kiamat ing dina kiamat. Wa salisu tawi kang kaping 3 iku mingki bari setan saking arah setan. Ayub tala saking yen to den batalake apa amaluhu amale mukmin. Warabiu tawi kang kaping 4 iku mingki bali malakil maut saking arahe malaikat maut. Ayak khudahu sing toh nyabut sapa malakul maut ing mukmin fi ghoblatin ing dalam tingkah lali bagdatan kelawan ngaget. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku mingki bali dunya saking arah donya ayak taro yen to kebujuk sapa mukmin biha kelawan dunya wa tashul Watus gilahu lan nungkulake apa donya ing mukmin anil akhirah sing akhirat. Wasati sute kaping 6 iku min kibalil ahli saking arai keluarga wal saking arai bojo wal iyali lan keluarga. Ayastagila yen to ketunggul sapa mukmin bihim kelawan ahlu wal iyal. Fayusgilu nahu mongko nungkulake sapa ahlu wal iyal ing mukmin antikrilahi saking eling ing Gusti Allah taala. Faqala Utsman, Sayyidina Utsman berkata radhiyallahu anhu, innal mu'min fi sitati anwa'in min khauf. Manusia itu berada dalam 6 kekhawatiran. Manusia itu berada dalam 6 kekhawatiran. Ahaduha min kibalillah. Yang pertama dari sisi Allah, ayakhudha minhul iman. Takut jika kita diambil imannya. Kita tuh khawatir. Yang mengkhawatirkan kalau terkait hubungan kita dengan Allah adalah takut jika iman kita dicabut. Wasani min kibalil hawadh. Yang kedua adalah khawatir dari sisi malaikat pencatat amal. Kita takutnya jika ayyaktubu alaihi ma yuftadahu bihi yaumil qiyamah. Kita takut, kita khawatir jika ternyata malaikat itu mencatat sesuatu yang nanti membuat kita akan ibaratnya apa? Diolok-olok, ditegur nanti di hari kiamat. Kita akan
di sidang, kemudian dipertontonkan kesalahan kita nanti di hari kiamat. Wasalit min qibali syaitan, yang ketiga adalah kekhawatiran dari sisi syaitan adalah ayub tola amalhu, jika amal kita batal, amal kita lebur karena godaan setan. Mungkin kita mungkin banyak beribadah, tapi setan ngajak kita untuk berbangga diri. Hebat prestasi kamu, hebat, hebat, hebat. Akhirnya sombong, akhirnya ujub, akhirnya yo pamer. Karena pamer itu akhirnya amal kita menjadi batal. Warabi min qibali malakil maut ayahudahu fi ghaflatin bahtah. Kemudian kita juga khawatir adanya malaikat maut, khawatir jika nyawa kita dicabut dalam keadaan kita lupa, dicabut secara tiba-tiba dalam keadaan kita lalai, sedang tidak beriman. Wal khamisu min qibali dunya, kita juga khawatir dengan adanya dunia, ayahtara biha wa tusghilahu anil akhirah. Jika dunia itu menipu kemudian menyibukkan kita dari urusan akhirat. Karena bisnisnya sukses, akhirnya sibuk ngurus bisnis sampai lupa ibadah. Itu mengkhawatirkan. Wasatis min qibalil ahwal iyal. Yang keenam adalah kita khawatir dari sisi istri dan keluarga. Ayashtagila minhum fayashghulunahu an dzikrillah ta'ala. Kita sibuk memikirkan mereka, keluarga kita, sehingga mereka menyibukkan kita untuk dari zikir kepada Allah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, kemudian anak-anak itu kan termasuk termasuk ya perhiasan dunia. Tapi sing iso melalaikan dari zikrillah. Iku ayo ayat yang terkait masalah keluarga itu menjadi bisa melupakan kita dari zikir kepada Allah. Juga ada firman Allah. Wa an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, man jama'a sittata khisalin lam yata' lil jannah matlaban wala alin nari mahruban. Man utawi sapane wong iku jamaah ngumpulake sapa man sittata khisalin ing 6 pira-pira pakarti lam yata' mengko ninggal sapa man lil jannati maring surga matlaban ing panyuprih atau nggon nyuprih wala anin nari lan ora saking neraka mahruban ing nggon playu. Awal utawi kawitane situ khisal iku Arafah ngerti sapa man Allah yang Gusti Allah taala halim sapa Allah fa ata'ahu nuli taat sapa man ing Allah wa arafa lan ngerti sapa man asyaiton ing setan fa asahu nuli durhaka sapa man ing setan wa arafa lan ngerti sapa man al akhirata ing akhirah wa talabaha nuli nyupre sapa man ing akhirah wa arafa lan ngerti sapa man adunya ing dunya farafaduha nuli ngedoi misai sapa man ing dunya wa arafa lan ngerti sapa man al haqqa ing perkara kang bener fattaba'ahu nuli anut sapa man ing perkara kang bener wa arafa lan ngerti sapa man al batil ing perkara kang batil fastanabahu nuli ngedoi sapa man ing batil. Wa qala lan dawuh sapa Imam Ali aidon malih an ni'amu tawi pira-pira nikmat iku sitatu asya'a 6 pira-pira suci. Rupane al Islam wal Qur'an wa Muhammadun lan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah rupane utusan Gusti Allah wal afiatul lan keselamatan wasitru lan katutup aib wal ghina lan sugihanin nasi sangking menungso. Wa an aliyin radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata bahwa man jama'a sittata khisalin lam yad'al jannati matlaban wala anin nari mahruban. Siapa yang bisa mengumpulkan 6 hal ini, maka ia tidak meninggalkan sama sekali pencarian menuju surga, dan juga dia tidak meninggalkan sekali tempat berlari dari neraka. Itunya dia betul-betul fokus, betul-betul maksimal mencari surga dan betul-betul lari dari neraka. Wis gak enek sing kelewat blas. Awaluha arafallaha ta'ala fa'atahu. Yang pertama adalah ia mengenal Allah, ia ngerti Allah, kemudian taat kepada Allah. Wa arafa syaitan fa'asahu. Kemudian ia tahu setan posisinya itu sebagai apa. Setan adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Maka fa'asahu. Kemudian ia
durhaka kepada setan, atau ia kemudian gak manut membangkang terhadap setan. Wa arafal akhirah fatolaba, ia juga tahu akhirat, kemudian ia mencari akhirat. Wa arafa dunya farafatuha, ia juga tahu dunia itu seperti apa, posisinya, statusnya seperti apa, kemudian ia ibaratnya menceraikan dunia, memisahkan dunia, nyapih, disapih dunia, disapih, dihindari, menghindari dunia, karena dunia itu adalah statusnya namung namung dolanan, hanya tipuan, nah, bukan kenyataan, bukan ibaratnya, bukan sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Wa arafal haq fattaba'uhu, ia mengetahui mana yang benar, kemudian ia mengikutinya. Wa arafal batil fajtanabahu, ia mengetahui mana yang batil, kemudian ia menghindarinya. Wa qala Imam Ali, Imam Ali juga berkata, aidan an-ni'amu sittatu asya, nikmat itu ada 6, yaitu al-Islam, Islam, Quran, Nabi Muhammad, itu juga nikmat yang agung. Wal afiyah, keselamatan. Wasitru, tertutupnya aib. Wal ghina anin nas, dan juga tidak tergantung pada manusia. Ghina, tidak tergantung anin nas, tidak tergantung pada manusia. Jadi enggak menjadi budak manusia, enggak tergantung, enggak ngandal ke menungso, tapi ngandalnya Gusti Allah. Wa an Yahya bin Mu'ad ar-Razi, diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah, al ilmu dalilul amal, al ilmu tawing ilmu iku dalilul amali, dalile ngamal. Wal fahmu utai kefahaman iku wi'aul ilmi, wadai ngilmu. Wal aklu utawi akal iku qaidun lil khair, iku qaidun kang nuntun lil khairi maring kebagusan. Wal hawa utawi hawa iku markabun, dadi tunggangan lidunubi keduwe pira-pira dosa. Wal malu utawi bondo iku ridaul mutakabiri, selendang semutakabirin, selendange apa, pira-pira wong kang kumedhi. Wa dunya utawi dunya iku sukul akhirah, pasare akhirat. Sukul akhirah, pasare akhirat. Yahya bin Mu'ad ar-Razi berkata, al ilmu dalilul amal, ilmu adalah panduannya amal. Jadi beramal harus berdasarkan ilmu, dan ilmu kudu ngamalke, ngamal kudu diilmoni. Ilmu kudu diamalke, amal kudu diilmoni. Kalau beramal tanpa dasar ilmu akan tertolak. Wal fahmu wi'aul ilmi, kepahaman itu adalah wadah dari ilmu. Jadi ibaratnya kita mencari ilmu itu ngwadai, menjarah, mancing, jaring, ilmu itu wadai ning ngene pemahaman. Wal aklu qaidun lil khair, akal akan mengarahkan kepada kebaikan. Kenapa? Selalu yang dipikirkan akal itu adalah saene pripun, apike piye, nontonnya apike. Jajal yang dipilih kayak hawa nafsu, wal hawa markabun lidunub. Hawa itu menjadi tunggangannya dosa. Dipikir enake piye, yo enake yo enak-enak, golek sing enak-enak, akhirnya terus mengarah niku kuwi haram kuwi, tapi enak. Tapi haram, tapi enak, ngarahin niku enak-enak, akhirnya yo terjerumus dalam keharaman. Wal mal ridaul mutakabir, harta itu adalah selendangnya orang yang sombong. Berarti orang yang sombong diberi aksesoris harta sisanya wis tambah. Sudah punya bibit-bibit kesombongan, tambah ada fasilitas hartanya tambah. Kemudian buat dunia sukul akhirah, dunia adalah pasarnya akhirat. Maksudnya ya kalau kita beramal yang baik, ibaratnya kita membeli amal-amal baik, nanti ya kita akan merasakan kebaikan. Kalau kita di pasar itu belinya racun, dikonsumsi ya mati. Sama di dunia, kok melakukan amal-amal yang buruk, ya nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari keburukan-keburukan itu, kita akan mendapatkan azabnya Allah. Wa qala Abu Dzur Simhir berkata, situ khisalin,
utawi nem pira-pira tingkah iku tak dilu bandingi apa situ khisal jami adunya ing sekabehane donya rupane amu panganan rupane amu panganan almari kang apa manane almari kang enak ya ya kang lezat kang enak wal walatulan anak as-solihu kang soleh wa zaujatu lan bojo al muwafiqah kang manut wal kalamu lan kalam al muhkam wal kalamu lan kalam al muhkam kang den kukuhake wa kamalul akli lan sempurnane akal wa sihatul badani lan sehate badan nggih Abu Dzurjimhir berkata, situ khisal tak dilu jami'atunya. 6 hal ini sebanding dengan seluruh dunia. Jadi nilainya itu seperti dunia dan seisinya lah, sebanding dengan itu. Yang pertama adalah atau amal mari, makanan lezat. Nah, makanan lezat itu nilainya aslinya sama seperti dunia dan seisinya. Saya enak banget. Terus napa? Suatu kenikmatan wis nggak bisa dinilai. Makanan kok enak. Wis ora iso dinilai masalah nilainya piro ya ora iso dinilai kok. Kemudian berwalad as-soleh, anak yang soleh itu pun juga senilai setara lah dengan dunia ini. Luar biasa beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang soleh. Wa zaujatul muwafiqah, kemudian istri yang penurut. Bojone manut manut teng Gusti Allah ya manut ning bojone. Wes kuwi nikmat yang luar biasa. Sebanding lah dengan dunia, imbang. Wal kalam al muhkam, kemudian pendapat yang kuat, punya prinsip ideologi yang kuat. Ini termasuk nikmat yang luar biasa. Makanya orang yang idealis punya apa? Idealisme yang kuat itu termasuk ya orang yang mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tapi kalau orang itu pelin-pelan, gampang berubah sesuai arah hembusan angin, wes iki gak iso dicekel omongane. Katanya kemarin setuju, terus ternyata gak sesuai kesepakatan. Nah, sing ngene iki ra kena dicekel omongane. Nah, termasuk nikmat adalah orang yang pendapatnya itu kuat, kuat dalam prinsip komitmen, ini termasuk kenikmatan yang luar biasa setara dengan dunia. Wa kamalul akli, kemudian akal yang cerdas, akal yang sempurna, akal yang ya sempurna itu berarti yang arahnya bener apik. Akal itu arahnya adalah menuju kebaikan, kemudian kalau sempurna berarti benar-benar baik, bukan kok ini baik dalam kurung bagi saya tapi gak bagi orang lain. Itu berarti ora sempurna akale. Karena apa? Ada kepentingan berarti. Ngomongnya aslinya demi kebaikan tapi aslinya demi keenaan saya, demi kenyamanan saya. Standarnya baik dan buruk adalah nyaman dan tidaknya bagi saya. Oh itu berarti nggak sempurna kali. Kemudian wasihatul badan, sehatnya badan. Wa anil Hasan al Basri, diriwayatake saking Imam Hasan al Basri rahimahullah. Laulal abdalu la menurano tapi pira-pira wali abdal. Laulal abdalu la menurano tapi pira-pira wali abdal la khosifat. La khosifat mongko yektine ambles apa al ardu bumi wa malan perkara fiha kang tetep dalam bumi. Walau la solihun lan lamun ora ana utawi perkara saleh la halaka mongko dirusak sapa tolihun pira-pira wong kang lacut. Sapa tolihun walau lal ulama lan lamun ora ana pira-pira wong alim la sora mongko dadi apa nasu menungso kuluhum ya sakabehane menungso
iku kalbahaim kaya pira-pira raja kaya atau kaya pira-pira kewan. Walau la sultan lan lamun ora ana sultan la ahlaka mongko yekti rusak sapa nasu menungso la ahlaka mongko yekti ngrusakake sapa nasu menungso sapa ba'dhum setengah menungso ba'dhon ing setengah kang meneh. Ya walau lalham kok lan lamun ora ana utawi pira-pira walau lalham kok lamun ora ana utawi pira-pira wong kang kumprung la khoriba mongko yektine rusak mongko yektine rusak apa adunya dunya apa adunya dunya walau larih lamun ora ana utawi angin la antana mongko yekti bacin apa kulo syai'in saben-saben suci-wiji. Ya. Diriwayatkan dari Hasan Al Basri rahimahullah, laulal abdal, apabila tidak ada wali abdal. Wali abdal itu al ulama as-solihun al auli al muqarrabun inda sufiyah wali hadhil lafdhah matlun khos indah. Terus ini kalau nggak ada wali abdal itu bumi-bumi itu mungkin ya sudah ambles. Bumi itu sudah ambles, gempa bumi ambles, rusak. Makanya walaupun kita nggak tahu, tapi aslinya ada loh penjaga bumi itu ada, wali-wali abdal. Makanya tawasul kepada wali-wali muga-muga dunyane aman itu ya bagus supaya wali-wali abdal itu menjaga bumi kita. Walau las solihun lahalakat tolihun. Andai tidak ada orang-orang yang soleh ya maka orang-orang yang rusak itu akan rusak, rusak tenanan. Hari kalau nolong soleh nggak iso didakwai, iso dijak ngajak kebaikan makanya bisa menjadi orang yang baik. Walau lal ulama la sorun nas kuluhum kalbaim. Jika tidak ada ulama maka manusia akan seperti hewan. Gawa aturan sakara video sesuai nafsunya. Tidak ada lagi akal yang dijadikan tapi kabeh gawa nafsune. Tapi koyok hewan. Walau la sultan la ahlakana sebatum batan. Jika tidak ada sultan maka manusia akan saling menyalahkan, saling merusak satu antara lain. Akan ada hukum rimba yang kuat akan membasmi, membantai yang lemah. Ini jika tidak ada pemerintahan, maka seburuk apapun pemerintah itu lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Contoh, semisal presiden, wakil presiden atau lurah atau apa yang terpilih kok kurang apik, masih mending daripada ora ono pemerintahan, daripada ora ono lurai, daripada ora ono presiden. Ku mesti kabeh do unggul-unggulan iso-iso jadi perang saudara. Walau lalhamko la khoribat dunia. Jika tidak ada orang-orang tolol, maka dunia ini sudah rusak. Kenapa? Ini ngeri, sensitif ini. Orang-orang yang membangun dunia menjadi megah-megah itu seperti ya goblok. Lawang dunia itu ora abadi. Bangun kok bangun dunia, bangun ya bangun akhirat. Nah, makanya umpama wong prinsipe kaya ulama sufi ngene iki kabeh. Bangun kok bangun dunia, bangun akhirat. Kok ning dunia wis rusak. Rumah ambruk ya wis ben. Ambruk ya ben, rusak ya ben. Manggon bumi Allah, ora omahe rusak ya ben. Bumi rusak ya ben. Jarke, yang penting akhirat. Aku omahmu ambruk keburuan mati syahid. Keburuan rumah mati syahid. Contoh seperti itu. Jadi kalau nggak ada orang-orang yang tolol yang mikir orientasinya duniawi, ya dunia sudah rusak. Orang yang mikir ke dunia, mikir ibadah. Walau larih la antana kulusai. Jika tidak ada angin, maka segala sesuatu akan menjadi apa busuk. Termasuk badan kita juga jadi busuk. Kenapa? Tidak ada angin. Jajal yang gak iso bernafas, kalau bosok. Jadi fungsinya bernafas itu juga salah satunya ya ben gak bosok kuwi mau. Nek wis ora iso bernafas bosok-bosok. Wa an ba'dil hukama anahu qala. Dan dua sang setengah hukama teman setengah hukama iku qala dawuh sapa hukama man utas sapane wong iku lam yasya ora uti sapa man Allah ing Gusti Allah
lam yanju mengko ora selamat sapa man min zalatil lisan saking kepleset lisan. Waman ta sapane wong iku lam yasya ora wedi sapa man kudu mahu ing tekane man Allah yang atas Gusti Allah lam yanjum ora selamat apa kalbu atine man minal harami minal harami Paman uta sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man iku ayisan kang pegot putus asa anil khalqi saking makhluk lam yanju mengko ora selamat sapa man minat toma saking toma arep-arep wa man ta sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man iku hafidun kang ngrekso ala amali ing atas amali man lam yanju mengko ora selamat sapa man minar riya wa man uta sapane wong iku lam yasta'in ora amrih pitulung sapa man billahi kelawan Gusti Allah Allah tirasi kalbi ing atase jaga atine man lam yanju mengko ora selamat sapa man minal hasadi saking hasad. Waman tawi sapane wong iku lam yang durula ningali sapa menilaman maring wong huwa kang utawi man iku afdhalul luweh utama mindu saking man apane ilman ilmune wa amalan amale lam yanju mengko ora selamat sapa man minal ujubi saking ujub utawa gawe awake dhewe. Wan badil hukama sebagian ahli hikmah berkata bahwa malam yasyallah lam yanju min salati lisan. Orang yang tidak takut kepada Allah maka ia tidak akan bisa selamat dari terpelesetnya lisan, dari omongan-omongan terpelesetnya lidah, omongan-omongan yang buruk, omongan-omongan yang tidak pantas. Dia nggak bisa selamat dari itu, nggak bisa menjaga dari itu kalau tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah pasti akan menjaga perkataannya, tidak mudah mencaci, tidak mudah untuk menghina orang lain atau merendahkan orang lain juga nggak mau. Wa man lam yasyakudu mahu alallah lam yanju qalbuhu minal haram masubah. Siapa yang tidak takut kedatangannya pada Allah atau perjumpaannya kepada Allah. Kalau orang nggak takut berjumpa dengan Allah, misalnya lapor, ibaratnya nanti diadili, didatangkan sowan tenggene pangeran, kok gak wedi, wong gak wedi ngono kuwi, gak wedi mati, gak wedi bakal sowan pangeran, maka hatinya tidak akan bisa selamat dari keharaman dan syubhat. Intinya wedi mati, iso ngerem itu krono wedi mati, wedi so ono pertanggungjawaban, ada hisabnya di akhirat. Wa man lam yakun ayisan anil khalqi lam yanju minat toma. Orang yang enggak bisa putus asa dari manusia, itu mesti ngarep-ngarep. Wong enggak bisa putus harapan dari manusia, ya akhirnya akan nggak bisa selamat dari ketoma, ngarep-ngarep terus. Tapi nek wis kita sudah berprinsip manusia itu makhluk yang nggak bisa diandalkan, yang patut untuk diandalkan adalah Allah, ya orang itu nggak akan banyak toma, nggak terlalu mengandalkan orang lain lah. Wa lam yakun hafidun ala amalihi yam yaju minaria. Orang yang nggak bisa menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat dari riak, pamer. Amalnya dijogo, disimpan, amal disimpan, dirahasiakan. Wa lam yasta'in billah ala ihtirasi qalbihi lam yanju minal hasad. Orang yang tidak mau minta tolong pada Allah, tidak mau minta tolong pada Allah untuk menjaga hatinya, maka dia tidak selamat dari hasad. Wa lam yangdur ila man huwa afdal minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujub. Orang yang tidak melihat orang yang lebih utama darinya, tidak mau memandang orang yang lebih utama darinya dari sisi ilmu atau amal, maka ia tidak akan selamat dari ujub. Gak mau mengakui orang lain yang lebih hebat, maka dia akan merasa paling hebat. Nah, ini ujub. Wanil Hasan Al Basri din riwayatake saking Hasan Al Basri anahu qala inna fasadal qulub temestune rusake berarti iku ansita tasya saking 6 siji awaluha utawi kawitane iku yudnibuna gawe dosa sapa wong bi roja'i tobat lawan ngarep-ngarep tobat wa ta'allamuna lan
belajar sapa wong akeh hal ilma ing ilmu wala ya'maluna lan ora padha ngamalake sapa wong bihi kelawan ilmu wa idza amilu lan nalikane ngamal sapa wong la yukhrisuna mongko ora ikhlas sapa wong wa yakuluna lan mangan sapa wong rizqallah ing rezekine Allah wala yashkurun lan ora padha syukur sapa wong wala yardauna lan ora padha ridho sapa wong bi kismatillah lan pandumane Gusti Allah wa bayat fanuna lan padha ngubur sapa wong mautahum ing pira-pira wong matine wong wala ya'tabudun lan ora padha ngalap ibarat ngarap tetembungan sapa wong. Wanil Hasan Al Basri anaukola diriwayatkan dari Hasan Al Basri beliau berkata bahwa inna fasadal qulub an sitati asya. Rusaknya hati itu karena 6 hal. Awaluha yudhnibuna birojai taubat. Yang pertama adalah mereka melakukan dosa namun mengharapkan taubat. Jadi selalu terbayang-bayang alah dosa sik ra apa sok tak tobat. Angen-angene tobat tapi randang tobat tapi tetap dosa terus. Nglakoni dosa terus. Wa yata'allamun ilma wa la ya'maluna bihi. Belajar ilmu tapi enggak mau mengamalkannya. Hanya sebagai koleksi ben ketok gagah-gagahan masalah ilmu. Wa idza amalu la yukhlisun. Kemudian kalau yang mereka mengamalkan ilmunya enggak ikhlas. Wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Memakan rezeki dari Allah tapi enggak mau bersyukur. Wala yardauna bi kismatillah, tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jatah yang diberikan oleh Allah dia enggak ridho. Enggak terima karo pangeran. Wa yadfanuna mautahum wala yatabirun. Kemudian mereka mengubur orang-orang yang mati namun tidak mau mengambil pelajaran dari mereka. Padahal nasihat yang paling ampuh itu adalah kematian. Waqala Hasan Al Basri, waqala anda sebagai Imam Hasan Al Basri, aidon manutai sapane wong iku aro dangar pakai sapa men adunya ing dunya waqtaru halan milih sapa man ing dunya ala akhirat ing atas akhirat aqabahu mongko bakal nyiksa utawa nglanjrat sapa Allah ing man sapa Allah Gusti bisiti ukubaten nglawan 6 pira-pira hukuman. Salatin kang 6 fitunya ing dalem dunya wa salatin lan perkara telu fil akhirat ing dalem akhirat. Amma salatu ana pentawi kang telu alati rupane salas ya kang utawi alati iku fitunya ing dalem dunya iku fa amalun mongko angen-angen laisa kang ora ana iku lahu kudu amal apa muntaha katok wahir sun lan lobo ghalibun kang kaprah utawa kang menang laisa ora ana iku lahu keduwe khirsun apa qanaatun trima wa ukhida lan den alap minhu sangking man apa halawatul ibadah manising ibadah wa masalatu ana pantai perkara telu alati rupane salat ya kang utawi alati iku fil akhirat ing akhirat iku fa haulun mongko bingung yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wal hisab lan hisab asyadidu kang banget wal husratu lan penyesalan nelongso wal hasrah at-tawilah kang dawa. Hasan Al-Basri juga berkata, man arada dunya wa ikhtaruha 'alal akhirah aqabahullah bisiti uqubat. Orang yang lebih memilih dunia di atas akhirat, maka Allah akan memberikan siksaan kepadanya dengan 6 siksa atau 6 hukuman. Salatin fi dunya wa salatin fil akhirah. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Wa amma salat allati fi dunya fa amalun laisa lahu muntaha. Siksaan di dunia itu adalah dia akan mempunyai angan-angan yang tak ada habisnya. Dia akan mempunyai sebuah keinginan-keinginan yang tanpa ada batasnya. Sehingga contoh kayak misal standar kesuksesannya, contoh wong standar kesuksesannya adalah saya bisa sukses itu bila gajinya 1 bulan awalnya 5 juta. Ketika 5 juta sudah mencapai 5 juta dia akan mikir, wah sukses itu ya kalau sudah 10 juta. 10 juta sudah tercapai akan naik lagi standarnya naik terus, nggak akan ada habisnya. Nah itu termasuk aslinya adalah siksaan di dunia, nggak pernah puas satu. Kemudian yang kedua terlena, semakin dibiarkan diumbar nanti ya siksaannya nanti di akhirat akan tambah pedih. Wahir sun ghalibun laisa lahu qanaah. Kemudian
rakus yang mendominasi dan nggak pernah ada rasa mau menerima, betul-betul rakus. Pas ini siksaan di dunia. Wa ukhidha minhu halawatul ibadah, kemudian ke manisnya ibadah itu dicabut dari dirinya, sehingga ketika berzikir nggak iso tenang, ibadah nggak iso tenang, di masjid nggak iso tenang. Karena apa? Sudah terlanjur dia itu cinta dunia, sehingga karena cinta dunia ya akhirat itu dipandang hina, remeh. Karena memandang remeh, ya jenenge orang memandang remeh, ya akhirnya nggak bisa mendapatkan kenikmatannya. Nikmatin ibadah yang nggak bisa dirasakan, dia sudah hilang ibadah ki apa ora ono gunane, nggak prospek. Nah, contoh seperti itu. Wa masalah allati ya fil akhirah, kemudian tiga siksaan di akhirat itu adalah fahulun yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat bingung. Wal hisab syadid, kemudian hisabnya sangat pelik, sangat pelik, sangat berat, detail banget. Wal hasrah atau wilah, kemudian kesusahan yang panjang. Ini jelas karena akhirat itu abadi, ya. Kesusahan kok di akhirat itu abadi, mengerikan sekali. Sampun nggih, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum wa muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.